Ya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 telah membuat program dengan metode SAW atau Simple Adaptive Way untuk ranking senjata di game Call of Duty Mobile. Dan yang pertama itu dalam nilai benefit atau cost of kinerja tiap kriteria dari C1 sampai C5 itu diisi 60, 89, 78, 78 dan 20. Nah, untuk bobot kriterianya itu 0,15, 0,5, 0,2, 0,2 dan 0,2. Dan untuk alternatif value C1 sampai C5 dari kiri itu ini operasi, range, fire rate dan mobility itu dari kiri ke kanan. Dan untuk senjata yang pertama itu AK-117 itu 50, 55, 45, 70 dan 60. Dan senjata kedua itu DLC-33 90, 60, 95, 15, 45. Nah, senjata ketiga RCB itu 65, 40, 50, 65, 40. Dan senjata keempat CTB57 itu 90, 40, 25, 90 dan 75. Dan untuk senjata terakhir itu 715, 85, 80, 30, 20 dan 75. Dan untuk membuat tabel dengan hasil hitungan dapat digunakan ini. Dan untuk menambahkan header pada tabel itu kita menggunakan ini untuk kolom-kolomnya, dan untuk garis kita gunakan ini. Dan untuk bagian berikutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, kita masuk pada perhitungannya. Perhitungannya kita menghitung nilai A1C1 hingga A5C5 dan menambahkan ke dalam tabel. A1C1 hingga A5C5 itu adalah kriteria dan tipe senjatanya. Lalu di sini kita masuk pada coding ke-31. For E in range adalah sebuah loop yang ini berjalan sebanyak 5 kali, yang mengindikasikan bahwa ada 5 alternatif yang akan dinormalisasi. Lalu for J in range 5 ini juga berjalan sebanyak 5 kali menunjukkan bahwa terdapat 5 kriteria dalam analisis keputusan. Lalu kondisi jika if J sama dengan 4, ini memeriksa apakah iterasi saat ini berada pada kriteria C5 atau dalam kolom keempat karena indeks dimulai dari 0. Jika ya, maka perhitungan nilai normalisasi dilakukan dengan membagi nilai cost benefit dengan nilai alternative value. Lalu jika pernyataan else, jika iterasi tidak berada pada kriteria C5, maka nilai normalisasi dihitung dengan membagi nilai alternatif pada baris dan kolom tersebut. Lalu benefit cost value J, penyimpanan nilai normalisasi ke dalam tabel. Yang ini yang membuat tabelnya. Lalu nilai normalisasi X A1C1 underscore value yang dihitung pada setiap iterasi disimpan ke dalam tabel. Indeks baris adalah I tambah 1 dan indeks kolom J tambah 1. Hal ini karena indeks tabel dimulai dari 1 bukan 0 untuk menyimpan nama alternatif dan kriteria. Lalu berikut
format nilai normalisasi ini kita akan mencetak formatnya yang akan berbentuk tabel nantinya, yang dimana ada kriteria dan alternatif. Baik, sekian penjelasan pada bagian codingan ini. Saya lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai hasil dari A1 C1 dibagi dengan benefit dikali dengan bobot. Nah, yang pertama kita akan mencetak judul untuk tabel perankingan. Nah, terus membuat array kosong raw sums untuk menyimpan total hasil per baris. Perhitungan normalisasi dan penjumlahan baris. Program ini menggunakan dua loop bersyarat untuk mengakses setiap elemen matriks alternatif values. Nah, untuk setiap elemen, program melakukan perhitungan nilai ternormalisasi dengan membagi nilai matriks alternatif dengan nilai kriteria benefit atau CHOIS. Dan kemudian mengalikannya dengan bobot weights yang sesuai. Terdapat penanganan khusus untuk kriteria kelima, yaitu C5. Dan selanjutnya, hasil normalisasi untuk kriteria dan alternatif disimpan dalam matriks tabel. Selama perhitungan nilai normalisasi, nilai-nilai tersebut juga ditambahkan untuk menghitung total per baris raw sum. Penyimpanan hasil per baris setelah perhitungan selesai untuk satu baris, total hasil raw sum disimpan dalam array raw sum. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mencetak tabel setelah perhitungan nilai hasil. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tabel perankingan berdasarkan hasil perhitungan nilai normalisasi untuk setiap alternatif dan kriteria. Tabel ini mencakup judul kriteria, garis, angka, dan data untuk setiap alternatif untuk nilai normalisasi untuk masing-masing kriteria. Total hasil per baris juga dicetak pada bagian akhir ini. Setiap baris tabel memberikan gambaran keseluruhan mengenai perhitungan alternatif. Nah, keseluruhan program ini menyelesaikan langkah akhir dari proses perhitungan dan perankingan yang dimulai dari kode sebelumnya. Dan saya akan mencoba untuk merunning program ini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan dari running program ini. Tampilannya seperti ini.